Arifiantubes, nikmat berbagi informasi. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Arifianto Hidayat dalam channel Arifiantubes, nikmat berbagi informasi. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai rapid test digugat ke MA. Wow, aku terkejut. Sebelum melangkah lebih jauh kita dalam pembahasan mengenai rapid test digugat ke MA, mari kita cari tahu dulu apa itu rapid test berdasarkan referensi-referensi yang sudah ada. Lanjutkan. Ditinjau dari laman alodokter.com, rapid test adalah metode screening awal untuk mendeteksi antibodi, yaitu IgM dan IgG, yang diproduksi oleh tubuh untuk melawan virus corona. Antibodi ini akan dibentuk oleh tubuh bila ada paparan virus corona. Jadi, bila antibodi ini terdeteksi dalam tubuh seorang, artinya tubuh orang tersebut pernah terpapar atau dimasuki oleh virus corona. Namun, perlu Anda ketahui, pembentukan antibodi ini memerlukan waktu, bahkan bisa sampai beberapa minggu. Hal inilah yang bisa menyebabkan keakuratan dari rapid test cukup rendah. Jadi, dalam laman ini dijelaskan bahwa rapid test hanya sebagai pemeriksaan screening atau pemeriksaan penyaring, bukan pemeriksaan untuk mendiagnosa infeksi virus corona atau COVID-19. Jadi udah jelas ya teman-teman bahwa rapid test adalah screening awal dengan indikator antibodi tubuh, bukan untuk mendiagnosa apakah ada infeksi virus corona atau tidak. Dalam laman AloDokter ini juga dijelaskan bahwa dalam rapid test bisa saja orang yang terinfeksi COVID mendapatkan hasil rapid test negatif. Hal ini karena antibodi belum terbentuk pada tubuh orang tersebut. Begitupun sebaliknya, jika hasilnya positif, bisa saja bukan karena adanya antibodi terhadap COVID, melainkan antibodi terhadap virus lainnya. Untuk penjelasan lebih detail terkait dengan rapid test ini, silakan dibaca pada website-website yang sudah tersedia saat ini. Di Indonesia, rapid test digunakan sebagai syarat perjalanan untuk transportasi umum. Berdasarkan Surat Edaran Nomor 9 Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Poin 2B2 dijelaskan bahwa persyaratan perjalanan orang dalam negeri. Poin B, setiap individu yang melakukan perjalanan orang dengan transportasi umum, darat, perkeretaapian, laut, dan udara harus memenuhi persyaratan. Poin 2-nya, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif atau surat keterangan uji rapid test dengan hasil non-reaktif yang berlaku 14 hari pada saat keberangkatan. Jadi teman-teman sudah jelas bahwa sebelum melakukan perjalanan kita diwajibkan untuk melakukan rapid test. Lalu kenapa rapid test digugat ke MA? No, God! Ditinjau dari laman cnnindonesia.com, yang menggugat adalah seorang pengacara bernama Muhammad Soleh dengan isi gugatan sebagai berikut. Yang pertama, Muhammad Soleh menyatakan bahwa syarat wajib rapid test itu menyusahkan masyarakat yang akan bepergian. Sementara itu, tidak semua masyarakat mampu membayar rapid test. Dan ia pun mengendus dugaan ada komersialisasi pengadaan rapid test di rumah sakit karena biaya yang cukup mahal. Kemudian disebutkan bahwa tidak ada dasar yang jelas bagi calon penumpang harus mempunyai rapid test, karena hasil rapid test tidak menjamin orang itu terserang COVID-19 atau tidak. Jadi bisa saja orang dengan hasil reaktif karena sakit flu dan lain-lain, bukan pasti terkena COVID. Yang kedua, Soleh mempertanyakan masa berlaku rapid test yang sebelumnya 3 hari dan tes PCR 7 hari. Menurut dia, tidak ada jaminan seorang penumpang tidak terpapar virus di hari kedua masa berlaku rapid test tersebut. Patut diduga masa berlaku hasil tes PCR dan rapid test yang pendek menguntungkan rumah sakit. Walaupun masa berlaku sudah diperpanjang dari 3 hari menjadi 14 hari, Soleh tetap meminta agar kewajiban itu dihapuskan. Kemudian alasan yang ketiga, kewajiban rapid test itu juga dinilai diskriminatif lantaran hanya berlaku bagi penumpang yang bepergian menggunakan pesawat, kereta api maupun kapal laut. Sementara bagi mereka yang bepergian menggunakan mobil pribadi keluar kota tidak wajib rapid test. Yang keempat, Soleh mempertanyakan kewajiban rapid test yang tidak sinkron dengan peraturan di lapangan.
Ia menyebut saat pemeriksaan suhu di bandara, stasiun, ataupun di pelabuhan, penumpang akan diukur suhu tubuhnya. Jika melebihi 38 derajat Celcius, maka penumpang tidak diperbolehkan bepergian. Padahal penumpang telah mengantongi hasil rapid test negatif. Pertanyaannya, yang menjadikan calon penumpang bisa bepergian, hasil rapid test atau suhu badan? Jadi patut diduga ada kerjasama gugus tugas dengan rumah sakit dalam pelaksanaan rapid test. Begitu ujarnya. Alasan kelima adalah, kewajiban rapid test berbiaya mahal ini sangat merugikan penumpang, karena tidak semua penumpang mampu membayar rapid test tersebut. Dicontohkan, seorang penumpang yang akan bepergian menggunakan kapal laut dari Surabaya menuju Nusa Tenggara Timur, harga tiket kapal berkisar 300 ribuan, sementara biaya untuk rapid test per orang bisa mencapai 350 ribu. Biaya ini dinilai memberatkan, apalagi jika penumpang bepergian dengan jumlah banyak dalam satu keluarga. Kemudian alasan yang terakhir adalah, hasil rapid test tidak bisa dibawa langsung oleh penumpang. Butuh waktu hingga berjam-jam untuk menunggu hasil tes keluar. Padahal, bisa jadi penumpang tersebut buru-buru untuk pergi. Ini tentu merugikan calon penumpang yang hendak pergi mendadak ke luar kota. Syarat wajib rapid test dianggap bertentangan dengan Keputusan Menteri Kesehatan nomor HK.01.07-Menkes/382/2020 tentang protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Dalam poin protokol kesehatan bagi penumpang hanya mewajibkan penggunaan masker, menjaga kebersihan tangan, jaga jarak, dan memastikan dalam kondisi sehat sebelum keluar rumah. Selain ke MA, Soleh juga akan mengadukan syarat wajib rapid test ini ke Ombudsman. Ia berharap Ombudsman segera menginvestigasi gugus tugas agar kewajiban rapid test dapat dihapuskan. Oke teman-teman, itu tadi adalah sekilas dari isi penolakan rapid test ke MA. Tentunya hal ini akan menuai pro kontra. Dan tentunya juga itu semua dikembalikan kepada teman-teman apakah mendukung atau tidak. Saya pribadi sebagai perantau yang sekarang berdomisili di Nusa Tenggara Timur dengan asal daerah Jember, Jawa Timur, tentunya sangat mendukung dari gugatan ini. Oke teman-teman, sekian untuk video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar kami tetap memberikan informasi yang bermanfaat untuk teman-teman. See you.